Malaysia ekspor minyak. Kita keluarkan minyak, bukan kita beli minyak orang. Sebab itu tak boleh kita naikkan harga minyak. Kan? Itu hujah PMX. Sebab itu tak boleh kita naikkan harga minyak. Sedap dengarnya masa tu. Tapi sekarang, dah lain cerita. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia meningkat kepada RM6.2 seliter bagi tempoh 2 hingga 8 April sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Malaysia naik, Thailand. Halo gengs, selamat datang di Fakta Mifa bareng Ilona Lavanya. Akhir-akhir ini dunia lagi dibuat pusing sama satu hal yang sensitif banget. Harga BBM yang naik di mana-mana. Malaysia naik, Thailand naik, bahkan negara lain juga ikut terdampak. Tapi Indonesia masih terlihat santai. Kayak lagi rebahan padahal tagihan numpuk gengs. Malaysia ekspor minyak. Kita keluarkan minyak, bukan kita beli minyak orang. Sebab itu tak boleh kita naikkan harga minyak. Kan? Itu hujah PMX. Sebab itu tak boleh kita naikkan harga minyak. Sedap dengarnya masa tu. Tapi sekarang, dah lain cerita. Baru-baru ini, harga diesel telah naik 3 kali dalam 3 minggu berturut-turut. Dari RM3.92 ke RM4.72 sampai sekarang dah mencecah RM5.52. Ini diesel lah, bukan emas tau. Tapi harga diesel sekarang di Thailand dan Indonesia lebih rendah daripada di Malaysia. Tahu tak kenapa? Kerana mereka sanggup tahan harga dengan subsidi. Malaysia pula sebagai negara pengeluar minyak, rakyat bayar harga minyak lebih mahal daripada negara jiran. Macam mana boleh jadi macam ni? Kalau kata harga minyak mentah tu disebabkan oleh faktor global, faktor perang ataupun faktor selat Hormuz yang kita tak boleh kawal. Okey, kita faham. Tapi kos penapisan, pengangkutan dan penyimpanan serta dasar subsidi, ini semua siapa yang tentukan? Semua kerajaan kan? Kita semua tahu, apabila harga diesel itu naik, logistik akan naik, barang akan naik, makan akan naik. Jadi akhirnya, siapa yang akan tanggung semua? Itulah rakyat Malaysia. Dulu, ramai peniaga SME akan beli Hilux kerana harga diesel yang murah. Tapi sekarang, kalau nak isi full tank, harganya dah mencecah lebih daripada RM400. Ini dah bukan lagi jimat, ini dah jadi beban. Jadi sekarang saya nak tanya dengan kerajaan pusat. Harga diesel ni memang tak boleh kawal ataupun you tak nak kawal? Jangan double standard. Rakyat lain, buat lain. Rakyat tengah marah tau. Harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia meningkat kepada RM6.2 seliter bagi tempoh 2 hingga 8 April sekaligus menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Kementerian Keuangan memaklumkan kenaikan sebanyak 50 sen itu adalah selaras dengan formula automatic pricing mechanism susulan lonjakan harga minyak mentah global yang melepasi $100 Amerika Syarikat setung. Menurut kementerian itu, harga produk petroleum yang diproses turut meningkat ketara sekaligus memberi tekanan kepada harga runcit diesel dan petrol di pasaran tempatan. Dalam tempoh sama, harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter dengan subsidi, manakala RON 97 turun 20 sen kepada RM4.95 seliter. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pula tidak berubah, kekal pada RM2.15 seliter. Kerajaan menegaskan komitmen untuk memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan kenaikan harga minyak global dengan terus menampung sebahagian kos subsidi bagi tempoh tertentu. Selain itu, bantuan tunai tambahan budi diesel sebanyak RM100 dikekalkan bagi bulan April, menjadikan jumlah keseluruhan bantuan RM300 kepada penerima yang layak. Dalam usaha membendung ketirisan dan penyeludupan, kerajaan turut melaksanakan had pengisian diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan mengikut kategori kenderaan. Kalau dilihat, kondisi ini memang dipicu oleh faktor global, mulai dari konflik geopolitik sampai naiknya harga minyak dunia. Di banyak negara, harga BBM langsung mengikuti pasar. Jadi begitu harga minyak naik, efeknya langsung terasa ke masyarakat. Ongkos transport naik, harga makanan naik, biaya hidup ikut meroket. Pokoknya efek domino gengs, semuanya naik kecuali isi rekening. Malaysia naik, Thailand naik, Singapura naik, Vietnam naik, Filipina naik, Kamboja naik,
Laos naik, Myanmar naik, Indonesia santai dulu gak sih? Stabil coy. Respect ke pemerintah saat ini, terutama Pak Bahlil. Jangan-jangan konflik di Timur Tengah hanya untuk menyediakan panggung untuk King Bahlil. Kelas King. Everyone's talking about fuel prices. I'm in Lombok, Indonesia. Let's compare the prices to Sydney, Australia, and see what all the fuss is about. Berapa? 300. Berapa rupiah? 300? 100. So it's 100. 1 million? No. 123,000 rupiah. So that works out to be like about $1 a litre. Not sure why we're paying $3 a litre in Australia and any other country. Yes, in Australia we pay 300,000. So we encourage all the Muslims worldwide to come and move to Lombok. Cheap fuel, great food. I don't know what the fuss is about. I think instead of Corona, they're calling it the new car owner virus. Assalamualaikum. Pemerintah kita udah gila banget sih. Ini udah tanggal 1 April ya, dan BBM kita, baik yang subsidi maupun non-subsidi, itu nggak naik sama sekali. Gila banget. Karena sebenarnya, kalaupun naik, itu wajar-wajar aja. Karena kalau kita lihat nih, di Singapura, itu udah sampai 48.000 per liter. 43.000 lah yang untuk bensinnya. Lalu Filipina, itu udah 24.000, Thailand udah 23.000, Laos udah 29.000. Yang mana sebenarnya wajar aja kalau pemerintah kita ternyata naikin BBM. Tapi ternyata pemerintah kita dengan gilanya, dengan tekanan geopolitik seluar biasa ini, berani untuk tetap menahan harga BBM tidak naik. Artinya apa? Artinya pemerintah kita itu bekerja putar otak gila-gilaan. Bagaimana caranya mencari tambalan dari meningkatnya beban subsidi BBM yang harganya nggak dinaikin. Untungnya Indonesia tuh punya banyak kelebihan. Karena kita negara non-blok, jadi kita bebas beli BBM dari mana aja. Kita bisa beli BBM dari Amerika, kita juga masih bisa beli BBM dari Rusia. Udah gitu, pendapatan negara kita itu terkompensasi dengan naiknya komoditas-komoditas utama kita nih, yang banyak diserang oleh LSM-LSM George Soros, misalnya adalah kelapa sawit, nikel, batu bara, yang dengan adanya perang ini justru harga-harga komoditas tersebut justru jadi melonjak tinggi. Yang mana ini keuntungan untuk Indonesia, pendapatan negara kita yang bertambah bebannya karena subsidi BBM-nya naik, tapi jadi terkompensasi dengan meningkatnya pendapatan dari komoditas-komoditas lain yang harganya ikut naik. Jadi pemerintah ini benar-benar lagi menjalankan pasal 33 UUD 1945. Yang intinya hasil kekayaan yang ada di bumi Indonesia itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Ini gila banget sih. Kita di tengah situasi dunia yang semua negara lagi survival mode, negara kita masih bisa menikmati harga BBM yang tetap, harga-harga yang stabil, aktivitas ekonomi yang cenderung relatif stabil. Kalau ada yang gak bersyukur tinggal di Indonesia hari ini dengan keputusan pemerintah hari ini, itu luar biasa sih. Gak ngerti lagi gimana cara mikirnya. Menurut kalian gimana? Coba komen, follow juga boleh. Di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja, at least kita punya presiden yang sangat-sangat pro rakyat. Alhamdulillah ya, dari kemarin Lebaran sampai hari ini, Kamis 26 Maret 2026, harga BBM di Indonesia masih stabil. Di saat negara-negara lain harga BBM-nya naik secara signifikan, bahkan di Filipina sudah menyatakan status darurat energi nasional, di Indonesia kemarin Lebaran, kita semua bisa mudik dengan tenang. Harga BBM masih stabil. Alhamdulillah ya, semoga kondisi seperti ini masih bisa dipertahankan. Amin. Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa harga bensin di Indonesia tidak ikut naik? Tidak seperti di negara-negara lain, bahkan ada yang sudah krisis jalan kaki untuk berangkat kerja. Kalian tahu nggak kenapa Indonesia itu harga bensin tetap landai-landai saja tidak naik? Kalau di negara lain itu harga bensin mengikuti harga minyak dunia. Di saat minyak dunia naik, harga bensin mereka pun ikut naik. Makanya terjadi demo besar-besaran di luar negeri sana, guys. Karena terjadinya perang ini ya. Nah, kenapa Indonesia ini masih bisa stabil-stabil aja, Kak? Santai dong, tenang dong. Jangan dulu. Harga bensin di Indonesia tidak naik itu karena disubsidi oleh pemerintah. Dananya juga dari masyarakat. Sehingga masyarakat masih tetap bisa membeli bensin secara terjangkau. Tapi jangan senang dulu, guys.
Kita tidak pernah tahu perang ini akan terjadi sampai kapan. Apakah subsidi dari pemerintah ini tetap akan bisa menampung di Indonesia? Kita doakan saja. Semoga Indonesia tidak seperti negara-negara lain yang sudah mulai jalan kaki. Ya, sudah mulai jalan kaki untuk berangkat kerja, bahkan ada yang bilang krisis. Nah, ini kita doakan ya, semoga Indonesia tetap bisa stabil. Nah, kita juga sebagai masyarakat harus berperan penting dalam hal menghemat, ya toh. Tapi harapannya K6 Jogja ya, yang berhemat di sini bukan hanya masyarakat, tetapi juga pegawai-pegawai kementerian, DPR dan MPR ini juga bisa menghemat sumber daya energi dan juga minyaknya. Ya, jadi kalian jangan senang dulu karena kita tidak pernah tahu subsidi pemerintah ini akan bisa bertahan kapan. Dan doanya kita semua semoga perang ini segera selesai, krisis selesai dan minyak bumi ya, minyak dunia bisa kembali stabil normal lagi. Jadi jangan senang dulu kalau harga bensin di Indonesia itu tidak naik ya. Ya, kita doakan semoga subsidi dari pemerintah bisa membantu kita untuk melewati masa-masa krisis di perang ini. Why is there no fuel crisis in Indonesia? Across Asia, countries are suddenly struggling with fuel prices. Costs are jumping and governments are worried. But in Indonesia, prices haven't changed at all. There's no panic buying, there's no long lines, and people don't seem to be worried. So why is there a crisis everywhere else but not here? Indonesia imports a huge amount of refined fuel and LPG, and just like other countries, the cost of fuel is going up. So if the costs are rising here too, why aren't people feeling it? It's because the government doesn't let prices move. It holds them down and pays the difference through subsidies. That sounds great for consumers, right? But that creates a bigger problem. Over time, everything starts to depend on cheap fuel, which makes it harder to raise prices later. Those subsidies cost tens of billions of dollars each year and have been for decades. And they're one of the biggest expenses on the state budget. So how did Indonesia even get stuck with this subsidy thing? Well, back in the 1970s, Indonesia was an oil exporter and even a member of OPEC. Oil revenues were booming and the government kept fuel prices cheap for the people. But over time, something changed. Cheap fuel stopped being a policy and became something that people were entitled to. And once that happens, it's very hard to take something like that away. Then the 1998 economic crisis came. Fuel prices jumped and people took to the streets. That helped bring down Suharto. So every leader since then learned the same lesson. Raise fuel prices too much and you risk losing control. So what do presidents do instead? They push the problem down the road. But this becomes a trap. The longer the prices are held down, the harder it becomes to change without a public backlash. But avoiding that comes with its own cost. It drains the state budget and takes money away from infrastructure, healthcare, and other long-term investments. That leads to a tough choice. Raise prices now and ease pressure on the budget, but risk backlash and slow the economy in the short term. Or hold prices down to avoid disruption and keep growth steady, but continue draining the budget. No president wants to slow down the economy, even temporarily, especially now, with Prabowo promising the highest growth in decades. So instead, price increases get pushed down the road. Economists and policymakers recommend raising prices gradually and making subsidies much more targeted. The government started doing some of that under Jokowi, but it never really stuck throughout his term, and that's why the problem never goes away. It just gets harder to deal with each time. And now the war with Iran has already pushed up fuel prices. Will Indonesia finally start dealing with the subsidy problem, or does the same cycle play out again? Follow for more Indonesian business and politics. Nah, Indonesia memilih langkah yang berbeda. Pemerintah menahan harga BBM, terutama yang bersubsidi, supaya daya beli masyarakat tetap terjaga. Ibaratnya pemerintah lagi bilang, tenang gengs, sebagian biar kami yang tanggung dulu. Nggak heran kalau banyak warga luar negeri heran bahkan kagum sama strategi ini. Tapi tentu saja, kebijakan ini bukan tanpa konsekuensi. Subsidi itu butuh dana besar, dan semakin lama ditahan, semakin berat juga beban negara.
Apalagi BBM non-subsidi sebenarnya tetap naik mengikuti harga pasar. Hanya saja dampaknya tidak sebesar di negara lain, karena mayoritas masyarakat masih pakai BBM subsidi. Di sisi lain, mulai muncul pertanyaan penting, sampai kapan kondisi ini bisa bertahan? Karena kalau tekanan global terus berlanjut, bukan tidak mungkin harga akan disesuaikan. Makanya pemerintah juga mulai ambil langkah seperti pembatasan pembelian BBM dan mendorong penghematan energi. Jadi kesimpulannya gengs, Indonesia memang terlihat lebih stabil dibanding negara lain. Tapi itu karena ada strategi dan intervensi yang cukup besar. Bukan berarti kita kebal krisis, tapi lebih ke bagaimana dampaknya dikelola supaya tidak langsung terasa. Dan sebagai masyarakat, kita juga punya peran. Gunakan BBM dengan bijak, jangan boros, karena pada akhirnya stabilitas ini tanggung jawab bersama. Gimana menurut gengs? Ini langkah cerdas atau justru berisiko ke depan? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Saya Ilona Lavanya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton di Fakta Mifa. Sampai jumpa di video berikutnya.